Selamat pagi, saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan yang layakkan kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus pagi ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang baru Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan dari pelanggaran kami. Ampuni kami dari dosa kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pagi ini. Kami mau bersyukur atas setiap apa yang Tuhan buat di hidup kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Dan Kau yang memberikan roh penyembahan itu buat setiap kami. Penuhi tempat dimanapun kami berada saat ini dengan kuasa-Mu. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan.
Engkau telah berfirman,
Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami. Ya Yesus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power.
Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Bagimu segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala yang Tuhan buat di hidup kami. Atas segala yang Tuhan buat di kota dan bangsa kami. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi di kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sempurnakan setiap pujian kami, penyembahan kami. Biarlah Engkau yang menyempurnakan, dan biarlah Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami pagi ini. Terima kasih Bapa, urapi kami untuk kami memperkatakan deklarasi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. 2, 3.
Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. 6. Saya dan keluarga besar Bahtera, serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus,
Saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk akhir minggu ini Tuhan. Kami boleh tetap mempunyai persekutuan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan terus Engkau perlipat gandakan Tuhan keintiman kami di dalam Engkau. Kami terus punya kehausan, kelaparan untuk mengejar apa yang ilahi yang daripadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini, biar setiap pujian penyembahan boleh berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan kepada setiap kami Tuhan, roh hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi buat saudara-saudara yang dari luar kota. Selamat datang ke tempat ini. Cap syukur ya saudara, kita boleh bergabung beribadah bersama. Kemarin ya saudara-saudara, ada debu emas di taman Tuhan. Memang bukan yang pertama. Tapi saya lihat sesuatu yang lebih pekat itu terjadi ya saudara-saudara. Ajaib memang. Dari sebelumnya memang sudah ada, tapi kemarin itu ajaib luar biasa. Saya tempelkan itu ke lantai, wow tebel banget debu emasnya, lebih daripada biasanya. Ajaib memang Tuhan itu ya saudara-saudara. Dan ketika saya merenungkan itu, ini Tuhan sedang berbicara apa dengan terjadinya debu emas di taman. Memang bukan yang pertama kali, tapi terus ini sesuatu yang ajaib Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Setelah siang, sore hari ya saudara-saudara, ada seorang ibu yang kesaksian sama saya. Dia bilang dia pernah ke taman Tuhan. Terus ketika malamnya dia nginap di hotel, dia itu bermimpi. Dia dibawa ke satu ruangan yang putih, serba putih. Dia pikir itu surga ya saudara-saudara. Itu surga pasti kata dia. Terus dia melihat ada tangga katanya. Terus ada Tuhan Yesus ketika ketemu dengan dia itu. Ada Tuhan Yesus nunjukin Alkitab. Ini loh. Ini gitu. Ini dia bilang cuma begitu katanya. Ini loh Alkitab dia Tuhan Yesus itu nunjukin sama si ibu ini. Terus akhirnya dia terbangun dan pagi itu dia balik kembali ke taman. Dari perenungan kemarin ya saudara-saudara, ini Tuhan sedang berbicara apa gitu ya saudara-saudara. Saya dapatkan di Amsal 8 ayat 6. Amsal 8 ayat 6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Dari dua peristiwa itu ya saudara-saudara yang kejadian yang dialami, saya dapatkan ayat ini. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Jadi pertama Tuhan akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Perkara-perkara yang dalam ya saudara-saudara. Artinya kita ini harus menggali sesuatu yang mungkin tidak lazim. Tidak umum ya saudara, mana ada itu minyak keluar dari ornamen-ornamen kayu. Mana ada debu emas turun ya saudara. Itu kalau menurut pikiran secara manusia.
Tapi kita dibawa di dalam satu dimensi roh ya saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan untuk kita ini mengalami perkara-perkara yang dalam. Jadi setiap kita ayo belajar bersama-sama. Untuk kita ini terus dibawa oleh Tuhan. Mengerti dan memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan saat-saat ini. Secara logika, secara pikiran, secara kasat mata itu enggak mungkin terjadi. Tapi itu mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Ya saudara-saudara, ajaib karena Dia pembuat mujizat. Seperti tadi pujian ya saudara-saudara. Yang kedua, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Di dalam Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi titah Tuhan itu yang tepat. Perkara-perkara yang tepat itu perkara-perkara yang seperti yang Tuhan mau. Kita bisa mengalami akan setiap kegenapan janji firman Tuhan. Kemuliaannya itu akan kita akan nyata melihat dan mengalami. Bukan cuma mendengar, tapi kita boleh mengalami, melihat, menyaksikan bagaimana kuasa keajaiban firman Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ada satu cerita di dalam kebenaran firman. Ketika para murid itu juga dibawa sama Tuhan. Lukas, saya udah bagikan ke multimedia. Lukas 5, ini tambahan ayat yang tadi saya dapatkan. Lukas 5 ayat yang ketiga. Ada satu cerita ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya naik perahu. Ayat 3. Iya, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, tolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Biar dari cerita firman ini, sepertinya menangkap ikan itu sudah pekerjaan daripada para murid. Tuhan Yesus itu bukan penjala ikan ya saudara, tapi penjala manusia. Tapi Simon itu disuruh oleh Tuhan Yesus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Sudah semalam-malaman, biasanya kan dari malam sampai pagi itu para nelayan itu cari ikan. Ini sudah siang mungkin ya saudara-saudara. Sudah tidak musimnya untuk cari ikan. Tapi karena ketaatan daripada Simon, dia mendapatkan sejumlah ikan, bahkan jalannya hampir koyak. Kita belajar bagaimana untuk punya ketaatan. Ketika kita, saudara dan saya, mau mengalami ya saudara, perkara-perkara yang dalam. Mau mengalami bagaimana titah Tuhan itu terjadi dan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya ketaatan ya saudara-saudara. Ketaatan memang tidak semudah kata-kata, tapi kita belajar dan belajar untuk kita ini mengalami. Seperti di taman Tuhan itu kuncinya ketaatan, bagaimana hambanya melakukan semuanya dari awal sampai kepada sekarang ini ya saudara. Saya bisa melihat dan mengamati bagaimana ketaatannya ya saudara. Untuk melakukan bagiannya seperti yang Tuhan mau. Jadi semua kita ya saudara, bukan saja mau melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Tapi ayo sama-sama kita pun rindu. Saya berdoa Tuhan, saya pun rindu mengalami sesuatu yang supranatural yang Tuhan bisa kerjakan
Bukan cuma melihat, tapi menikmati dan mengalami dalam hidup pribadi, setiap pribadi. Kuncinya ketaatan ya saudara-saudara. Karena di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-24. 107 ayat yang ke-24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam mereka, sekali lagi saya dikatakan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ya saudara-saudara. Jadi kadang-kadang itu tidak lazim, tidak umum, tidak bisa secara pikiran manusia. Tapi di tempat yang dalam. Artinya kita harus terus menggali dan menggali kebenaran firman Tuhan. Sampai kita melihat, wow ini benar-benar suatu karya Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya ketaatan, ya saudara-saudara. Kuncinya ketaatan. Biar saudara dan saya ini mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Efesus 1, 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin ya saudara. Ayat 17 balik lagi, ayat 17. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada saudara dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita butuh roh hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan untuk kita ini mengenal pribadi Tuhan sendiri dengan benar. Bukan dengan secara logika manusia. Enggak nyambung ya saudara-saudara. Biar itu roh hikmat dan wahyu itu mengajari saudara dan saya untuk lebih lagi mengenal si pembuat mukjizat itu. Bukan kita cuma senang dengan mukjizat, tapi kita mau ya saudara-saudara mengenal si pemberi mukjizat itu lebih lagi. Maka Tuhan akan menyingkapkan perkara-perkara yang dalam ya saudara-saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa pribadinya itu dalam hidup saudara dan saya. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya Tuhan menjadikan saudara dan saya mata hatinya terang. Untuk boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam. Kita boleh, ini loh kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan. Kita bisa menangkap apa yang menjadi penglihatan-penglihatan atau menjadi vision yang daripada Tuhan. Untuk kita ini ya nangkap gitu ya saudara, apa yang dari Tuhan. Karena mata hati kita ini diterangi oleh kuasa firman Tuhan. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Saya berdoa Tuhan juga singkapkan, wahyukan dengan lebih lagi apa yang menjadi kehendak-Mu. Buat mata saya ini terang untuk melihat satu karya kemuliaan Tuhan yang terjadi di sekeliling hidup kita ya saudara-saudara. Sehingga kita ini tidak diombang-ambingkan dengan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Tapi dengan ketepatan kita menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dari perenungan ini ya saudara-saudara, saya bisa mengambil satu
kesimpulan dalam hidup saudara dan saya, yaitu 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ini biar menjadi satu kerinduan buat saudara dan saya. Ayo kejar apa yang mendatangkan kekekalan. Bukan sekedar melihat dan menerima mukjizat, tapi ada yang lebih lagi ya saudara. Pembuat mukjizat itu yang bisa membawa saudara dan saya mengalami kekekalan. Kemuliaannya akan dinyatakan. Kejar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Biar semua lewat segala pengalaman hidup saudara dan saya membuat kita itu terus maju dan maju dan maju dan maju untuk boleh mengalami dan menikmati setiap janji Tuhan itu benar-benar kita alami ya saudara, bukan kata orang lain, tapi kita masing-masing mengalami apa yang dari Tuhan. Amin, amin, amin ya saudara. Mazmur 92 ayat yang ke-6. Mazmur 92 ayat ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Allah Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, tidak bisa terukur dengan akal kepikiran secara manusia. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Pikiran-pikiran Tuhan itu sudah Tuhan planning jauh-jauh sebelum kita ada ya saudara. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa saya penuh dengan damai sejahtera ya saudara-saudara. Oleh sebab itu kita terus ayo pastikan saudara dan saya kejar apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara yang tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita ini boleh mengalami dan menikmati seperti janji Tuhan. Seperti yang Alkitab tulis, bukan kata orang lain. Tapi saudara dan saya karena punya ketaatan sehingga boleh mengalami semuanya. Biar perenungan pagi hari ini melalui kebenaran firman membawa saudara dan saya seperti di dalam terjemahan yang lain ya saudara-saudara. Di dalam ini Mazmur 92 ayat 6. Ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan. Dan betapa dalamnya pekerjaan-pekerjaan-Mu. Betapa dalamnya pikiran-pikiran-Mu. Ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan. Karena saudara dan saya ini ngalamin, bukan kata orang lain, tapi ngalamin. Sehingga kita bisa berkata seperti Mazmur ini, ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan. Dan betapa dalamnya pikiran-pikiran-Mu. Karena kita punya firman, kita berjalan di dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau. Memang tidak semudah kata-kata ya saudara-saudara. Ada jatuh bangun untuk kita tetap terus belajar dan belajar. Untuk kita lebih baik dan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Untuk kita ngalami dan melihat suatu karya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengatakan betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan. Dan betapa dalamnya pikiran-pikiran-Mu. Karena kita terus mau menggali perkara-perkara yang dalam yang dari Tuhan. Perkara-perkara yang tepat yang Tuhan mau untuk saudara dan saya terima. Biar perenungan firman ini membawa saudara dan saya. Yuk terus kejar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Yang membawa kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tadi disampaikan tentang kejar pembuat mujizat
Jangan hanya sekedar melihat mujizat. Saudara, jadi saya ingin tambahkan dalam pagi hari ini, kalau engkau hanya melihat mujizat, ya, kalau engkau tahu, kok bisa begini, bagaimana? Ya. Ternyata ada yang membuat. Siapa pembuat itu? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi kejarlah akan pembuat mujizat. Kalau mujizat yang kau lihat ini adalah merupakan manifestasi daripada kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Yang pikiran-pikirannya jauh melebihi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Rancangannya sangat mulia. Ya, gak terpikir. Kenapa bisa begini? Seperti kami pun tidak terpikir bahwa taman itu bisa terjadi seperti itu. Hanya karena ketaatan Tuhan katakan, nak kamu harus bikin taman Tuhan. Ya. Jadi awalnya saat itu saya cuma mengatakan, Tuhan, waktu ulang tahun saya pengen memberikan sesuatu yang membuat engkau suka. Ya. Itu yang menjadi kerinduan saya. Setiap hari saya doa, Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu yang engkau suka. Biasanya kalau ulang tahun kan kita minta apa. Terus kita banyak dapat kado-kado dari orang luar gitu ya. Orang-orang yang sangat mengasihi kita. Orang-orang yang punya perhatian kepada kita ya. Tapi kali ini saya bilang, Tuhan, saya nggak minta apa-apa. Tapi justru saya merindukan, ingin memberikan yang terbaik untukmu yang membuat engkau suka. Saat saya sedang berdoa begitu Tuhan ngomong, nak buat taman. Nah dengan Tuhan ngomong gitu buat taman. Saya nggak kepikir buat taman. Mau buat taman di mana? Ya. Tanah di Gracia ini sudah penuh semuanya. Ya. Mulai saya doa yang dinamakan bagaimana mencari dengan hikmat dan wahyu sampai semua yang dinyatakan Tuhan itu menjadi kenyataan. Ya. Jadi saya doa, akhirnya saya bilang saya mau ambil kelas-kelas dari sekolahan ya. Itu terjadi karena ada beberapa kelas yang saya ambil untuk supaya dijadiin taman. Cukuplah segini itu. Nah, sesudah dibongkar itu namanya kelas-kelas sampai ada 2 kelas ya kalau tidak salah ya. Dibongkar terus dibikin taman. Saya bilang wah bagus sekali ini. Tapi itu kan baru merupakan planning. Saya nggak tahu masa taman di dalam suatu ruangan. Terus mau bikinnya bagaimana? Doa lagi, Tuhan maumu bagaimana? Nah sesudah itu akhirnya saya mendapatkan penglihatan. Kamu harus bikin taman di mana ada suatu air terjun bunga mawar. Kamu harus membuat tempat penyembahan untuk pujian. Kamu harus membuat suatu tempat di mana perlipat kali gandaan taman anggur. Ya. Kamu harus membuat maligai. Gak kebayang saudara. Tiba-tiba saya mendapatkan penglihatan. Tuhan ngomong, ini loh nak yang ada di surga. Kamu bikin suatu replikanya, mininya di dalam dunia ini. Saya tuh lihat taman yang luar biasa, luas banget dan indah banget. Ya. Dan harus direplikakan di dunia ini. Saya bukan arsitek, saya bukan orang yang bisa gambar. Saya nggak bisa gambar saudara. Ya gambar cuma yang begini-begini, tapi saya nggak bisa gambar sama sekali. Terus bagaimana cara saya harus menceritakan kepada orang yang bisa menangkap hikmat Tuhan itu. Tiba-tiba waktu saya sedang merenung, terus saya itu diingatkan akan bagaimana Musa memberitahukan tentang tabut kepada Bezalel dan Aholiab yang disuruh membuat tabut. Iya ya, saya pikir. Kan yang lihat Musa,
kok bisa direalisasikan kepada Aholiab dan Besalel. Dan Tuhan katakan nanti Besalel dan Aholiab diberi hikmat dan kepandaian. Saya percaya ini terjadi. Lalu saya itu cerita sama anak saya. Anak saya memang lulusan arsitek. Jadi saya bilang, mama itu dapat penglihatan begini. Saya cuma ngomong gitu, dapat penglihatan. Nanti ada taman ini, ada taman ini, ada taman ini. Dan ada maligai. Saya bilang, ada tangganya gitu loh. Saya bilang. Saya sesudah berdoa begitu, yuk tak doakan kamu gambar. Saya bilang. Dan sesudah itu, ya mah aku nangkep, dia bilang. Terus dia gambar, mah maksudnya gini kan. Iya, ya wis lakukan. Nah, dia kan cuma gambar. Dia bukan seorang dekorasi ya, yang bisa membuat dan ini. Ini butuh orang lagi yang benar-benar dia bisa untuk, dia kan cuma desain. Kenyataannya harus ada orang yang bisa dekor. Nah, di antara kita seorang pemain keyboard, dia memang suka ya. Dia memang tidak pernah minta atau punya untuk menjual atau punya usaha dekorasi. Dia nggak punya. Tapi dia punya keahlian untuk hal itu. Saya bilang, yuk kamu tak doain. Saya bilang gitu. Kamu kerjasama sama anak saya ini sampai terrealisasi apa yang Tuhan mau. Setelah didoain, dia merenung seminggu lamanya. Dia merenungkan sambil berdoa merenungkan. Dia bilang, mami aku sudah ngerti. Ya wis coba sekarang bikin gitu. Nah jadi direalisasikan di dalam taman itu. Setiap hari kita ke sana sambil didoain terus menerus sambil dan semuanya kita ini ikut bekerja ya, ikut bantu, ikut nata karpetnya, lalu nata bunganya dan sebagainya. Kita semuanya dari kita dari Sion ini, dari Eklesia ini ikut bantu. Semua kita lakukan dengan passion sampai terjadi apa yang saat ini saudara bisa nikmati. Jadi ini sesuatu sejarah bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya. Setahun kemudian diperluas lagi. Tuhan katakan, nak ini taman yang kedua itu tidak sama dengan taman yang pertama. Taman pertama itu taman keintiman. Ya. Di mana ada yang dinamakan air terjun mawar itu untuk menyembuhkan. Ya. Menyembuhkan yang luka. Dan pujian penyembahan serta perlipat kali gandaan. Dan masuk dalam hadirat Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Ya. Mengagungkan Tuhan, keintiman. Tapi kau harus membuat ruangan yang kedua itu harus berbeda gitu. Itu adalah persiapan sebelum terjadi masa kesukaran. Ya. Dalam padang gurun yang bakal terjadi, Tuhan itu akan memberikan 7 mata air. Tidak akan kekurangan. Karena janji Tuhan itu akan tetap ada di tempat itu. Nah, jadi akhirnya 7 sumur gimana ya? 7 air terjun gimana ya? Saya bicara lagi ke anak saya. Nih Tuhan maunya ada 7 sumur nih. 7 air terjun. Mah kalau 7 air terjun ini mesti bikin kolam, dia bilang. Ya iya bikin kolam, tapi kolamnya diputar lagi masuk ke situ, saya bilang gitu. Ya saya ngerti gitu. Terus harus ada sumur Berseba, sumur yang tidak pernah kering, sumur daripada Abraham. Ya lalu ini kan mesti harus pakai tukang taman, gak bisa. Kita panggil tukang taman, saya bilang Pak maksud saya begini.
Pak tak doain gitu. Tukang taman dia agama lain. Mau dianya supaya Bapak bisa ngerti maksud saya. Oh iya gitu, didoain. Terus akhirnya dia gambar. Kurang bagus. Pak ini kurang bagus, Pak gambar lagi gitu. Sudah. Kurang bagus, Pak ini enggak cocok ini, gambar lagi. 3 kali dia gambar. Akhirnya ya udah Pak. Nah itu kan gambar. Kan harus direalisasikan. Itu enggak mudah saudara. Tapi memang tukang taman diberkati Tuhan. Dapat hikmat sampai dia bisa bikin gini gitu. Pak ini tambahin ini Pak. Saya minta belakangnya ada guanya. Anak saya ngomong gitu. Supaya mereka orang-orang bisa berdoa di situ. Jadilah saat itu. Nah saudara, saat semua sudah selesai, tiba-tiba kita waktu berdoa, ada satu anak Tuhan yang mendapatkan di dalam gua itu harus ada senjata-senjata, katanya gitu. Saya lihat ada senjata-senjata. Saya mulai bingung lagi, senjata-senjata. Ini apa senjata-senjata, maksudnya bagaimana ya. Jadi akhirnya kita doa lagi sampai oh maksudnya senjata ini. Kami tidak pernah memikirkan bahwa senjata-senjata itu tiba-tiba keluar minyak. Gak pernah berpikir. Dan gak pernah apa yang kita pikirkan bakal terjadi mujizat. Gak pernah kita mikirkan begitu. Ya. Tapi karena ketaatan yang Tuhan beri, yang ada dalam hidup kita. Jadi tiba-tiba itu maunya Tuhan. Tiba-tiba pertama kali adanya debu emas ya. Karena kita sudah sering jadi kita merasakan itu biasa gitu. Tapi tiba-tiba keluar minyak. Loh kok aneh ya. Dan baunya tidak seperti minyak biasa. Bukan merupakan minyak urapan. Nah saat-saat yang seperti itu kita benar-benar mengatakan Tuhan ini bukan pekerjaan manusia. Ya. Sampai ada yang datang ngomong ini sih gara-garanya Ibu Nani siapa tahu dikasih selang katanya dalamnya. Saya bilang saya dulunya juga gak percaya tapi ini fakta. Gitu. Nah, sampai akhirnya itulah yang terjadi dan terus menerus. Nah, sampai suatu saat anggur yang setiap kali kita taruh di Malige, saya juga nggak kepikir itu bisa keluar madu. Madu biasanya dihasilkan oleh serangga. Tapi masa anggur bisa keluar madu? Ya. Tapi kenyataannya seperti itu, saudara. Ya. Anggur bisa keluar madu. Nah, ajaib. Tapi itu tetap pekerjaan pembuat mujizat. Ya. Bukan ketaatan, hanya sekedar ketaatan. Perlu ketaatan. Tapi kalau dia nggak mau, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka tujukan hidupmu hanya untuk Tuhan. Cari Tuhan. Cari pembuat mujizat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk akhir daripada minggu ini kami boleh mengakhiri bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa kami mau mencari Engkau. Kami melihat membuat iman kami tumbuh. Kami melihat iman kami bangkit. Kami melihat, kami tahu pembuat mujizat dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Iman kami menjadi bangkit Tuhan. Tapi kami minta di dalam nama-Mu. Kami mau mengejar Engkau Tuhan. Untuk kami masuk lebih dalam lagi. Sampai kami ketemu dengan Engkau. Sehingga apa yang kami lihat menjadi nyata. Dan kami alami. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mau mengejar akan pembuat mujizat akan menerima mujizat. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapa.
Pagi ini kami juga berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Setiap pulau-pulau Tuhan, datangkan lawatan. Datangkan penuaian jiwa-jiwa pada akhir zaman ini Tuhan. Sampai rencana-Mu jadi atas bangsa kami dan atas dunia ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar tuaian lawatan terjadi. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dan sebagian dari anak-anak Sion yang saat ini melakukan suatu tugasnya untuk lawatan, untuk tuaian di Bali Tuhan. Kami minta wibawa kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dengan apa yang sudah mereka lakukan dan banyak tuaian yang terjadi. Kami mengucap syukur. Teruskan sampai semua tuntas yang menjadi rencana-Mu atas Bali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh Tuhan di dalam menghadapi pandemi yang ada di bangsa kami. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki akan tubuh kami. Memasuki darah kami. Memasuki akan semua sel-sel dalam tubuh kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak berani mendekati tubuh jasmani kami. Tidak berani mendekati roh kami. Tidak bisa mendekati jiwa kami. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Yesus Kristus. Mengalir kekuatan yang tidak diberikan oleh manusia. Daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah semua jajaran pemerintahan dari Bapak Presiden sampai semua stafnya Tuhan ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan. Saat ini Tuhan, kami butuh pengurapan yang baru. Mari saudara-saudara kita masuk dalam pengurapan. Kita ambil minyak urapan, kita akan mengurapi hidup kita pada hari ini. Bapa, kami tahu minyak urapan ini sesuai dengan firman-Mu. Saat Engkau mengurapi akan hidup kami, maka ada kedaulatan daripada kuasa-Mu menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami Tuhan ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Pegang terus Tuhan. Sampai apa yang ada dalam hati kami semua adalah menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua roh keraguan-raguan, semua roh ketidakpercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan. Tuhan Yesus, kami juga akan mengolesi minyak pada tangan kami. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi. Apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau, maka akan mendatangkan berkat, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kesembuhan buat orang yang kami doakan. Terima kasih untuk semuanya. Pimpin kaki kami Tuhan. Kaki kami pun kami olesi minyak Tuhan. Karena kami tahu kaki ini seringkali berjalan menurut kehendak sendiri. Kami minta Engkau pagari perjalanan kami. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani adalah jalan yang sudah Kau tentukan buat kami. Untuk hari ini kami berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang dari luar kota. Terima kasih untuk semua yang
orang-orang Sion yang datang. Terima kasih Tuhan untuk setiap pendengar dan yang streaming pada pagi hari ini. Kau memberkati kami dengan berkat yang terbaik yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat datang buat saudara-saudara yang dari luar kota dan boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan di tempat ini. Tuhan memberkati saudara semuanya.